Ya. Menurut Bapak, ketika masyarakat mengatakan ada uang, ada suara, apa menurut Bapak? Tidak ada jaminan bahwa ada uang, ada suara. Masyarakat mau bersama di kita dengan melihat program-program gagasan, melihat latar belakang. Apalagi saya sebagai putra Kolaka Utara, besar dan tumbuh dari bawah ke Kolaka Utara. Ya, jadi itulah saya biasa mengulas dengan masyarakat Kolaka Utara. Saya bilang, saya ketemu dengan masyarakat bahwa sama Kiji dulu bertani dulu, sama Kiji jual-jualan dari pasar ke pasar, sama Kiji jual semen, sama Kiji jual pupuk. Jadi dari itu saya biasa kata-kata masyarakat. Masih ingatkah kita waktunya kita merintis-rintis lahang ini, bikin jalan, urung-urungan, bikin jalan desa, bikin jalan kebun, gotong royong. Jadi modal dasar saya sebagai orang Kolaka Utara, ya tentu berbicara petani, saya petani juga. Berbicara petambak, ada juga tambak. Berbicara pedagang, saya juga pelaku pedagang. Bahkan dari pasar ke pasar, ya, sampai masuk politik. Di politik ini lebih kurang ya 12 tahun ini saya kira alhamdulillah cukup kenyang berbicara tentang politik. Apalagi biasa saya main-main dengan ini berbicara Sulawesi Tenggara ini yang punya wilayah, saya punya wilayah 17 kabupaten dan kota, biasa main-main. Apalagi yang kamu bohongi dengan saya untuk birokrasi ASN. Jadi saya bilang itulah yang membuat keberanian saya, punya modal sebagai petani, pengalaman sebagai pedagang, tingkatannya pedagang ada. Ya, jadi kadang saya berbicara Kolaka Utara, tentu mengklaim diri saya bahwa saya adalah salah satu orang yang paling memahami tentang Kolaka Utara, baik petaninya, pekebunnya, nelayannya. Kenapa saya katakan saya pelaku? Ya. Jadi permasalahan banyak saya tahu. Tentu tahu juga cara memberi solusi. Seperti yang terjadi ini dialami oleh petani-petani, bahwa saya ini profesiku kan distributor pupuk dari tahun 90 sekian, 93. Di waktu itu pupuk subsidi itu dia bisa melayani 60 komoditi. Waktu 60 komoditi. Iya, 60 komoditi. Jadi masyarakat Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara itu yang terus diingat. Dulu cengkeh kita dapat pupuk subsidi, kelapa, sawit. Dengan adanya peraturan Menteri Pertanian ini, nomor 10 tahun 2022, dari 60 tinggal 9 komoditi yang bisa dapatkan pupuk subsidi. 3 komoditi dari persoalan pertanian, 3 komoditi dari hortikultura, 3 komoditi dari perkebunan. Dia mengatakan 3 komoditi itu dari pertanian, itu padi, jagung, kedelai. Disingkat dengan pajale. Inilah komoditi yang bukan tidak ada tapi kurang di Kolaka Utara. Ini komoditi padi, jagung, kedelai. Mengatakan bahwa pupuk langka. Iya, iya. Komoditi di Hortikultura Utara tentu yang bisa dapatkan subsidi yaitu bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, komoditi ini tidak ada di Kolaka Utara. Tapi komoditi itu justru dapat. Tidak ada. Artinya ada. Jadi kadang ada barang subsidi disiapkan, tapi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan karena komoditi itu di Kolaka Utara. Yang ada di Kolaka Utara yang di perkebunan itu ada 3 komoditi juga yang bisa dapat subsidi.
yaitu perkebunan tebu raya, tanaman kopi raya, kebun coklat rakyat. Yang ada di komoditi di Kota hanya coklat itu saja. Coklat, kakao, ya. Jadi 9 komoditi yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian ini untuk dapatkan subsidi, tanaman yang ada di Kolkata hanya 4 komoditi, yaitu coklat, padi, jagung, kedelai. Walaupun padi jagung kedelainya kecil. Nah inilah permasalahannya di Kolaka Utara. Kita ketahui yang banyak produksi di Kolaka Utara komoditi tentu cengkeh, pala, kelapa, sawi, nila dan lain-lainnya. Tanaman inilah yang ada di Kolaka Utara yang tidak dapatkan subsidi. Inilah yang berteriak mengatakan bahwa langka pupuk, tidak ada pupuk, utamanya petani empang itu. Dia tidak ini. Kan tidak kena dapat subsidi. Tidak dapat subsidi. Inilah yang berteriak. Padahal nama dalam penerima memang tidak ada. Maka kita juga maklumi masyarakat bahwa mencari keadilan. Tentu ada riaknya. Pertanyaannya, saya ini petani, saya juga warga negara. Kenapa hanya petani padi, jagung, kedelai, coklat yang dapat bantuan? Inilah. Maka ini pemerintah harus bijak memberikan solusi supaya masalah itu jangan berlarut-larut. Maka saya punya program itu. Andaikan saya dikaruniai artinya jadi bupati di Kolaka Utara, insya Allah komoditi-komoditi yang ada di Kolaka Utara yang tidak dapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah pusat, bagaimana pemerintah daerah memberikan solusi, memberikan pupuk bantuan secara gratis kepada petani tambak, cengkeh, kelapa, sawit, nilang, dan lain-lainnya. Itulah solusi. Rujukannya tentu kita kembali kepada rujukan namanya otonomi daerah.